Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk mahasiswaku semua. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan bahagia ya untuk melakukan pembelajaran pada mata kuliah kimia farmasi. Nah, seperti yang kita telah ketahui, minggu lalu kita sudah membahas tentang HKSA dari antihistamin. Untuk pembelajaran minggu kali ini kita akan melakukan analisis kualitatif ya, golongan antihistamin. Nah, mari kita lihat di sini bagaimana cara kita mengidentifikasi secara kualitatif ya. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari sifat sampel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita tahu bahwa sifat antihistamin itu seperti alkaloid dan memiliki pH 8 sampai 11. Nah, ketika kita berbicara basa ya, ketika kita berbicara pH, sebetulnya secara kualitatif kita bisa menggunakan kertas lakmus. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang harus digarisbawahi itu adalah alkaloid. Nah, kalau alkaloid berarti ada preaksi ya. Untuk alkaloid Anda pernah bertemu dengan mata kuliah farmakognosi ataupun fitokimia, kita tahu bahwa untuk alkaloid kita bisa menggunakan preaksi seperti Mayer ya, dapat menghasilkan endapan putih. Kemudian Dragendorf ya, dia akan menghasilkan warna merah bata ya, ataupun Buchardat ya. Lieberman Buchardat ia akan menghasilkan warna yang merah bata pula. Nah, sifat dari antihistamin yang lain, ia tidak larut dalam air dan larut dalam asam encer dan alkalis. Nah, jadi ketika kita melarutkan dengan air, antihistamin ini dia tidak akan terlarut. Nah, jadi untuk uji kualitatif yang pertama adalah kita melihat secara organoleptis, kemudian kelarutan, baru kepada uji spesifik ya. Nah, identifikasi histamin ya, antihistamin di sini bisa menggunakan titik leleh ataupun reaksi warna ya, dengan menggunakan asam ya, baik itu H2SO4 dan HNO3. Nah, biasanya ketika ia direaksikan dengan asam, ia akan memiliki warna-warna yang khas dari beberapa golongan antihistamin. Nah, ini adalah identifikasi antihistamin dengan reaksi asam sulfat ya. Jadi contohnya ini saya bukan ngiklan ya, agar Anda bisa menyesuaikan ya nama-nama obat di pasaran ya, obat dagang dengan kandungannya. Nah, yang pertama ini adalah Multegan, ia akan berwarna rosa. Kemudian Penergan, apabila ditambahkan H2SO4 ia berwarna rosa merah. Histapen berwarna kuning tua. Benadryl ia berwarna jingga sampai coklat sampai kemerahan, dan fenatiazin ia berwarna merah jingga sampai hijau. Untuk identifikasi antihistamin ya dengan reaksi HNO3 ataupun asam nitrat, di sini bisa kita lihat ada histapen, itu kuning dengan bintik jingga. Kemudian ada antergan, ia berwarna kuning. Ada neobenodin, ia kekuningan. Untuk afil ia kuning dan dapat membentuk gas ya, biasanya ia ada gelembung-gelembung ya. Kemudian untuk antihistamin dengan reaksi Mandelin dan Frohde, contohnya Penergan ini adalah merah violet, fenotiazin coklat hijau violet, dan Benadryl ini merah jingga. Untuk antihistamin dengan reaksi Marquis, contohnya Benadryl dia berwarna ungu. Kemudian Mayer ya, pada plat tetes ini caranya adalah zat sampel ditambahkan HCl 0,2 normal, kemudian ditambahkan pereaksi, contohnya ini Benadryl, ia akan menimbulkan warna ungu muda. Untuk reaksi dengan korek api ya, ini bisa dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah batang korek api ini dicelupkan ke dalam campuran ya, di mana zat tersebut sebelumnya dilarutkan dalam HCl lalu dibasahi dengan HCl pekat. Kemudian yang kedua, batang korek api dibasahi dengan HCl pekat, dikeringkan lalu dicelupkan ke dalam larutan campuran ya, yang ada larutan campuran antara zat sampel yang akan kita uji dengan HCl. Untuk penentuan amin aromatis primer biasanya ini berwarna jingga, contohnya adalah sampel afil. Untuk reaksi kristal, ini beberapa reaksi yang bisa digunakan ya. Untuk kristal bisa menggunakan asam pikrat, asam pikrolon, dan garam rainekat. Untuk proses kerjanya,
Untuk proses kerja yang pertama, zat dilarutkan dalam HCl 0,2 normal, kemudian ditambahkan preaksi yang akan menimbulkan endapan dan dipanaskan dalam api kecil hingga larut dan kemudian didinginkan dan akan terjadi bentuk kristal. Nah, biasanya kristal ini bisa dilihat dengan kasat mata atau kita bisa menggunakan mikroskop. Jadi kita ambil kristalnya, kemudian kita cek menggunakan mikroskop. Nah, pengecualian untuk reaksi asam pikrat di sini, pada gelas objek, zat diberi air, kemudian ditetesi asam pikrat, jangan ditambah HCl ya. Dengan HCl ini akan keluar adalah kristal asam pikrat sendiri. Kemudian contohnya ini adalah analisis kualitatif dari difenhidramin. Dari secara organoleptisnya, ia bentuknya serbuk hablur, kemudian warnanya putih, tidak berbau dan memiliki rasa yang pahit. Kelarutannya, ia mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% serta dalam kloroform. Ia sangat suka larut dalam ether dan agar suka larut dalam aseton. Nah, reaksi identifikasinya ini bisa yang pertama adalah menggunakan H2SO4. Ya, jadi zat ditambahkan H2SO4, ia akan berwarna jingga merah sampai merah coklat, di mana di atasnya nanti ada tetesan minyak dan pada pengenceran dengan air ini warnanya akan tetap. Kemudian larutan dengan HNO3 dan H2SO4, ya, ia akan menghasilkan warna merah violet. Kemudian ditambahkan air dan CHCl3, dikocok, ada lapisan CHCl3 ini berwarnanya violet. Kemudian ada zat dengan reaksi Mayer, ya, warnanya ungu muda atau kuning muda. Bisa juga menggunakan marquis, bisa menggunakan zat ditambahkan formalin, kemudian H2SO4 akan berwarna kuning, jingga sampai coklat merah. Untuk reaksi yang lainnya ini bisa menggunakan reaksi Frode, di mana zat ditambahkan amonium molibdat, ditambahkan H2SO4 dan akan berwarna kuning terang. Untuk reaksi kristalnya, di mana asam pikrat, ya, menggunakan tetesan asam pikrat, jadi zat di atas objek gelas ditambahkan asam pikrat, amati di bawah mikroskop. Ini akan terbentuk kristal batang, ya, dan latar belakangnya warna kuning. Di mana menggunakan kalium ferricyanida, ia akan membentuk kristal batang dan latar belakangnya ini berwarna kehijauan. Kemudian untuk analisis kualitatif klorfeniramin maleat, ya. Untuk organoleptisnya, ia berbentuk serbuk hablur, kemudian berwarna putih, tidak berbau, rasanya pahit dan menebal. Kelarutannya, ia mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% dan dalam kloroform, ia sangat suka larut dalam eter dan agak suka larut dalam aseton, hampir sama ya dengan difenhidramin. Untuk identifikasinya, ia bisa mengidentifikasi inti piridin. Caranya, zat ditambah asam sitrat, kemudian ditambah asam asetat anhidrat, dipanaskan dan akan timbul warna merah. Yang lain itu ada zat ditambahkan HCl, ditambahkan Mayer, itu akan timbul endapan kuning. Zat ditambah DABHCl akan menimbulkan warna kuning, kemudian ditambahkan Frode, ya, yaitu zat amonium molibdat dan H2SO4, ia akan menghasilkan warna kuning. Kemudian untuk reaksi cuprifil, caranya adalah larutan sampel dalam air ditambahkan NaOH, ya, dan ditambahkan CuSO4, ia akan berwarna biru sampai hijau. Untuk reaksi kristal, di mana zat di atas objek gelas ditambahkan aseton, ditambahkan air dan amati di bawah mikroskop. Ia akan terbentuk kristal jarum dengan latar belakang berwarna putih. Nah, ini adalah analisis kuantitatifnya, ya, nanti kita akan bahas di kimia farmasi 2, di mana sekilas saja ya, untuk analisis kuantitatifnya ia bisa menggunakan yang namanya spektroskopi UV vis, ya, di mana yang digunakan ini adalah panjang gelombang 261, sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak kadar klorfeniramin maleat pada suatu sediaan farmasi. Nah, ini adalah identifikasi antihistamin, ya. Ada perbedaan di sini dengan menggunakan berbagai asam dan berbagai contoh obat-obatan antihistamin. Anda bisa pelajari ataupun jika Anda memiliki sifat kinestetik, ya, Anda bisa mengulang membuat mind map dari obat-obatan antihistamin yang dapat diidentifikasi secara kualitatif.
Nah, nanti saya akan berikan skripsi ya tentang analisis kualitatif beberapa senyawa golongan antihistamin melalui berbagai reaksi. Anda diharuskan untuk mereview ya skripsi tersebut kemudian serahkan. Nanti tugasnya akan saya buat di Google Classroom. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Dan ini adalah pertemuan terakhir dengan saya pada mata kuliah Kimia Farmasi. Saya harap Anda bisa mempelajari ya lebih dalam dari yang saya sampaikan. Dan sampai bertemu di ujian. Semoga Anda dilancarkan dalam menjalankan pembelajaran dan dimudahkan nanti dalam mengisi soal ujian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.